Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurvitasari dengan NIM 151911713021 sebagai perwakilan dari P2K3 di perusahaan PT X Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data-data mengenai rata-rata konsumsi rokok yang diasuk atau dikonsumsi oleh para pekerja dalam tiap departemen, dan juga data-data mengenai penderita hipertensi, khususnya pria, jika dibagi atau dikelompokkan menurut usia. Langsung saja ke diagram yang pertama, yaitu rata-rata konsumsi rokok dalam sehari dalam tiap departemen. Di sini terdapat 6 departemen yang meliputi Plant Production, Plant Technical, Plant Warehouse, Lab QC, HRD, dan HSE. Di sini dapat dilihat jika Plant Technical merupakan mengkonsumsi rokok dalam sehari yang paling tertinggi dari keenam departemen ini, yaitu Plant Technical mengkonsumsi sebanyak 12 batang rokok dalam sehari. Kemudian diikuti oleh Lab QC sebanyak 11 rokok sehari. Kemudian diikuti oleh HSE dan Plant Production. Dan yang terakhir yaitu Plant Warehouse dan HRD yang mengkonsumsi sebanyak 5 batang rokok dalam sehari. Kemudian, untuk program-program yang akan kami rekomendasikan atau kami canangkan untuk kedepannya untuk mengurangi angka konsumsi batang rokok dalam sehari oleh pekerja, yang pertama yaitu dengan melakukan promosi kesehatan. Promosi ini tuh diharapkan dapat berjalan dengan minimal 1 hingga 2 minggu sekali. Dapat berisi mengenai bahaya dalam merokok, kemudian pentingnya menjaga kesehatan, dan upaya-upaya untuk menanggulangi atau upaya-upaya untuk mengurangi konsumsi rokok dalam sehari. Kemudian dilanjutkan memberikan treatment. Treatment ini bekerja sama dengan dokter perusahaan dengan memberikan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi konsumsi rokok oleh pekerja. Dapat dilakukan dengan pembatasan dalam rokok, meliputi apabila dalam minggu pertama itu 7 batang rokok, kemudian minggu kedua dapat dikurangi menjadi 5 batang rokok, untuk minggu ketiga dengan 3 batang rokok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu melakukan kerjasama dengan psikiater atau rumah sakit terdekat. Upaya ini tuh dilakukan apabila pekerja sudah dalam tahapan kecanduan untuk mengkonsumsi rokok. Diharapkan dengan adanya ini dapat mengurangi angka konsumsi rokok yang dikonsumsi oleh pekerja dalam seharinya. Dan yang terakhir dengan memberlakukan area bebas rokok di seluruh site perusahaan. Sehingga perusahaan atau pekerja tidak lagi merokok di area perusahaan, sehingga angka konsumsi rokok dapat menurun dengan drastis. Lanjut ke diagram yang kedua, yaitu penderita hipertensi pria menurut usia. Dapat dilihat pada diagram ini yaitu untuk usia yang paling banyak menderita hipertensi yaitu usia 60 tahun. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pekerja yang menderita hipertensi dengan umur 60 tahun, dengan meliputi Pak Fauzi, Bapak Rohim, Bapak Suwanto, Bapak Abdullah, Bapak Mustafa, dan Bapak Muhammad Taufik. Dan untuk yang usia terendah dalam penderita hipertensi ini yaitu umur 35 tahun, yang merupakan Bapak Nanang Tri dan juga Bapak Saiful Rafiq. Kaitannya hipertensi dengan usia itu sangat berkaitan erat, karena apabila semakin tinggi usia penderita atau semakin tinggi usia penderita itu sangat berkaitan erat
dengan penderita hipertensi dan menurut usia, karena apabila dengan bertambahnya usia, maka untuk kemungkinan orang tersebut untuk menderita hipertensi akan semakin besar seperti itu. Kemudian untuk program yang dapat kami rekomendasikan untuk mengurangi penderita hipertensi di perusahaan ini, yaitu yang pertama melakukan promosi kesehatan dengan minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu, dengan pembekalan mengenai apa itu hipertensi, apa itu bahayanya, bagaimana cara menurunkan hipertensi, menjaga pentingnya kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yaitu menjadwalkan senam rutin, diharapkan dapat dilakukan dengan minimal 2 kali dalam seminggu, yang dipimpin oleh tenaga kerja yang profesional di bidangnya, sehingga dapat benar-benar mempertahankan atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran tenaga kerja. Kemudian menerapkan makan siang dan snack siang yang sehat dan berimbang. Diharapkan dengan adanya penerapan makan siang dan snack siang yang sehat ini dapat menurunkan berat badan dari tenaga kerja yang seumpama berlebihan atau tidak dalam berat badan yang ideal atau normal, sehingga tenaga kerja dapat tetap sehat dan bugar. Kemudian dengan memberlakukan area bebas asap rokok di seluruh site perusahaan. Kenapa hal tersebut dapat dilakukan? Karena rokok tersebut merupakan salah satu dari faktor risiko dari terjadinya hipertensi. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberlakuan ini, penderita hipertensi di perusahaan dapat menurun dengan drastis. Sekian presentasi dari saya terkait data-data di perusahaan X Surabaya pada tahun 2018 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.